Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Tansana Absadityawan dari PT Pratita Pramanugraha. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara penggunaan atau cara pengoperasian dari metode radiografi menggunakan alat proyektor gamma 880 delta ini. Nah, yang pertama ialah kita harus menghubungkan bagian inlet port pada kamera gamma ini dengan si guide tube atau penyearah atau biasa disebut source cable. Nah, si source cable ini dihubungkan menggunakan konektor terlebih dahulu, yaitu bernama bayonet. Nah, bayonet ini nantinya bagian si female ini ada dua sisi ya, ada sisi yang ada ulirnya disambungkan ke bagian si guide tube atau source cable dengan diputar. Nah, untuk sisi satunya pada sisi bayonet ini yang nantinya bakal kita sambung ke si kamera gamma. Pada bagian outlet ini kita perlu membuka bagian penutupnya dengan cara menarik dan juga memutar secara bersamaan. Yaitu dengan cara kita tarik dan kita putar searah jarum jam kurang lebih seperempat. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan bayonet ini yang pada posisi hijau menghadap ke bagian atas. Nah, yang bagian hijau menghadap ke bagian atas, kemudian kita putar berlawanan jarum jam sekitar seperempat. Nah, setelah itu bagian penutup pegas tadi kita putar kembali searah jarum jam sekitar 60 derajat. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian outlet sudah terpasang dengan kuat. Kemudian kita bisa memasang bagian inlet dengan si remote control atau crankable. Pada bagian inlet ini ada sebuah cincin ya, lock sliding yang di sini terdapat sebuah pelindung penutup. Nah, yang harus kita buka terlebih dahulu dengan cara memutar si cincin ini atau pengunci sliding ini dari posisi lock ke posisi connect untuk melepaskan si pelindung ini. Nah, sudah terlepas, si pelindung ini selama pengoperasian harus berada di sini. Setelah terbuka, di sini ada sebuah pigtail. Ini hanya pigtail dummy. Itu ya. Nah, di sini bagian si female yang nantinya pada crankable ini terdapat sebuah bagian male yang nantinya kita sambungkan ke bagian pigtail. Nah, di sisi female ini terdapat sebuah celah yang harus kita ukur dimensinya dan tidak boleh kurang dari batasan minimum dari sebuah alat pengukur Gono-Go Gauge ini. Nah, kita bisa praktikkan di sini cara penggunaan Gono-Go Gauge ini untuk mengukur celah bagian female pigtail dengan lubang celah itu tidak boleh kurang dari lebar dari sisi Gono-Go Gauge ini. Bisa kita lihat, kita tempelkan ke sini. Nah, untuk celah dimensi ini tidak kurang dari batas minimumnya, sehingga si pigtail ini masih sangat layak untuk digunakan. Kemudian kita bisa menyiapkan si crankable atau remote control. Nah, pada bagian remote control ini terdapat sebuah ujung mel yang ini terdapat sebuah bola dan ada sebuah leher bagian bolanya. Kita juga bisa mengukur diameter dan juga diameter ujung bola dan juga diameter leher si melnya dengan cara untuk pengukuran diameter dari ujung bola dengan mengecekkan lubang yang ada di sini. Ketika dia tidak lolos,
Artinya dia dimensinya masih di atas batas minimum. Artinya dia masih sangat layak untuk digunakan. Kemudian pada sisi leher dari si bola ini, kita bisa mengukurnya dengan bagian yang ada di sini. Di sini ada celah. Nah, untuk si bagian diameter leher ini tidak boleh kurang dari batas minimum yang ada di sini. Kita bisa tempelkan saja di sini. Nah, ini tidak lolos, artinya dia masih sangat layak. Artinya dia dimensinya masih sangat lebih atau tidak kurang dari batas minimum si Gono-Go Gouge ini. Nah, cara menghubungkan antara si male dan si female pigtail ini, yaitu kita perlu mendorong pegas yang ada di sini dengan kuku jari. Nah, seperti ini untuk membuka bagian female yang ada di sini. Nah, setelah terpasang, gambarannya seperti ini. Nah, untuk sambungan ini juga kita perlu mengukur dimensi, atau di sini kan ada istilahnya ada pertemuan sambungan. Nah, di situ ada sebuah celah, di mana celah tersebut juga ada batas minimumnya yang perlu kita ukur dengan alat Gono-Go Gouge ini, dengan menggunakan sisi yang ada di sini. Nah, celah tersebut tidak boleh kurang dari batas minimum ini. Nah, celahnya masih sangat oke, artinya dia masih tidak kurang dari batas minimum yang ada di alat ini. Artinya, setelah kita memastikan alat-alat yang digunakan sangat layak, baru kita aman untuk melakukan pekerjaan menggunakan alat ini. Nah, setelah terpasang, kita bisa menutup bagian sini, kemudian memasang bagian pelindung ini dengan cara ditekan, kemudian diputar dari posisi lock ke posisi operate. Kita putar searah jarum jam. Nah, setelah terpasang, kita perlu tahan bagian si pelindung ini dan putar cincin ini dari connect ke operate. Nah, ini sudah ke posisi operate. Kemudian langkah selanjutnya, biasanya si operator ini mengarahkan bagian penyarah ini atau source cable ini nantinya ke bagian material yang ingin kita paparkan radiasi. Seperti itu, atau di setup. Kemudian setelah setup selesai, kita menjauh dari si kamera ini ke arah si operator remote control ini, yang nantinya dia akan kita panjangkan gitu ya, sepanjang 7,6 meter. Kemudian pada bagian sliding ini warna hijau, di sini kita dorong masuk ke dalam cincin, yang kemudian bakal muncul indikator warna merah. Artinya si sumber radiasi ini bisa gerak bebas masuk ataupun keluar dari trajektor gamma ini. Tapi ketika dia tadi posisi warna hijau, si sumber radiasi yang ada di dalam ini dia tidak bisa bergerak bebas. Ketika diputar-putar oleh operator ini, dia tidak akan bergerak keluar ataupun ke dalam. Nah, perlu diperhatikan juga ketika pada posisi merah ini, pastikan semua personil menjauh sejauh dari si operator ini. Dan kemudian nantinya si operator ini ketika semua personil sudah dipastikan tidak ada dekat dari si kamera ini dan juga setup telah selesai dilakukan, maka alat ini sudah siap boleh diengkol keluar menuju ujung dari source cable yang ada di sini. Cara mengeluarkannya yaitu dengan prinsip engkol. Kita perlu memutar ke arah expose.
dengan cara diputar seperti ini. Maka sumber itu nantinya akan keluar menuju ujung dari si source cable. Ketika sudah kita selesai gunakan, kita tinggal memutar ke arah berlawanan ke arah retract. Artinya dia bakal menarik si sumber tersebut masuk kembali ke dalam kamera. Dan pastikan juga ketika kita memutar berlawanan arah atau pada posisi menarik itu, kita harus sampai pada posisi ujung, dan nantinya indikator merah ini berubah menjadi hijau. Artinya personil lain itu aman untuk mendekat ke bagian si proyektor gamma ini. Cukup sekian penjelasan dari saya bagaimana cara penggunaan dan juga bagaimana cara ataupun cara pengoperasian dari si proyektor gamma Delta 880 ini. Semoga pada kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat kepada rekan-rekan sekalian dalam pekerjaannya. Cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa.